Wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tri, tolong diperhatikan ya. Ya, Bu. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat gak? Masih, Bu. Semangat. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik, Bu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, coba tadi kelasnya udah pada dipikatin belum nih? Kalau ada sampah itu ya, ya diambil dulu ya. Oke, udah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Mbak Aziza, Hadira. Mbak Indri, Mbak Anis, Hadira. Ya, Mbak ini siapa namanya? Siapa? Samiati ya. Oke, berangkat semua ya. Pinter. Oke, hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui tentang pengertian bersyukur kepada Allah. Lalu kita akan baca Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 dengan baik dan benar. Terus peserta didik mampu menjelaskan kandungan ayat Quran surat Az-Zukhruf ayat 9. Terus peserta didik mampu mengetahui bentuk-bentuk perilaku syukur. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan perilaku syukur melalui hati, lisan, dan perbuatan. Oke, selanjutnya nih Kak, Ibu mau tanya nih sama kalian semua, siapa yang memberikan udara untuk bernafas? Allah. Ya. Terus pertanyaannya kedua nih, siapa yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya? Allah. Nah, sudahkah kalian bersyukur? Kalau bersyukur, gimana ucapannya? Alhamdulillah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Diperhatikan ya anak-anak ya. Gambar dulu anak-anak. Jika aku bisa beri makan, aku tak perlu menaik sepeda. Diperhatikan ya.
mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah, kemudian memujinya serta menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi secara istilah syukur adalah mengakui dengan sepenuh hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Nah, artinya dan jika Kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Nah, jadi kita semua adalah ciptaan Allah ya. Kayak ini laptop ciptaan siapa? Manusia, tapi berasal dari Allah. Oke, gitu ya. Nah, untuk kandungan Quran surat Az-Zukhruf, ini Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Bahkan orang-orang musyrik mengakui kekuasaannya. Tetapi pengakuan tersebut tidak cukup jika tidak disertai keimanan dan ibadah. Nah, sebagai pencipta, sebagai orang muslim, kita harus meyakini Allah sebagai pencipta, mengesahkannya dalam ibadah serta mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan. Jadi cara kita bersyukur itu dengan cara kita melakukan ibadah seperti sholat, terus acara keagamaan yang lain gitu ya. Sudah pada sholat belum nih? Tadi sholat subuh nggak nih? Mbak Aziza coba tadi sholat subuh nggak? Sholat, Masya Allah ya. Jangan ditinggalkan sholatnya ya. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk rasa bersyukur. Nah, yang pertama ada bersyukur dengan hati. Kita harus bersyukur dengan ikhlas dari hati kita. Terus bersyukur dengan lisan, dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga ada bersyukur dengan perbuatan, gitu ya. Nah, contoh perilaku bersyukur yang pertama tadi seperti ibu contohkan, mengucapkan alhamdulillah. Terus yang kedua ada melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Jadi kalau kalian sholat, jangan karena kalian terpaksa, gitu ya. Terus yang ketiga ada menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat. Terus menghormati dan berbakti kepada orang tua, itu juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Terus rajin belajar, terus menolong sesama dan gemar bersedekah, gitu ya. Ya. Nah, untuk aktivitas siswa, coba dibuka Mbak Indri, LKPD-nya ya, Mbak Aziza. Nah, di situ ibu ada studi kasus, gitu ya Mbak Adi, sudah dibuka? Dibuka dong, dibuka dong. Udah. Oke, kalau nggak yang bawa HP, nanti pinjam punya temennya ya. Nah, Mbak Indri nanti presentasikan studi kasus yang pertama, Mbak Aziza yang kedua, terus Mbak ini yang ketiga. Itu boleh dipinjamin. Itu ya, nanti maju. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke. Udah siap? Oke, Mbak Indri maju dari sekarang. Ayo Mbak Indri. Nanti ibu kasih tepuk tangan. Yang pertama itu seperti kasusnya tentang bersyukur atas prestasi. Nah, kasusnya itu Rina memperoleh nilai tertinggi di kelas setelah belajar dengan tekun. Teman-temannya memberikan ucapan selamat, namun Rina merasa bahwa keberhasilannya hanya karena pintarannya sendiri. Ia tidak mengucapkan alhamdulillah dan mulai meremehkan teman-temannya yang mendapatkan nilai lebih rendah. Terus pertanyaannya, apakah sikap Rina sudah mencerminkan perilaku bersyukur? Belum Bu, karena sikap Rina itu tidak mencerminkan perilaku bersyukur karena ia merasa keberhasilannya itu semata-mata hanya berasal dari dirinya sendiri, tidak mengakui bahwa kemampuannya yang dimilikinya atas nikmat dari Allah. Nah,
Ya, terima kasih ya Mbak Indri ya. Oke, jadi kalau kita merasa pintar, jangan sombong terlebih dahulu ya. Itu ayo Mbak Aziza selanjutnya maju. Bacanya nanti langsung ke soal ya Bapak. Yang tadi kasus ya. Saya akan membacakan kasus yang ketiga, yaitu Maju lagi ya. Sini. ya, yaitu sekolahan mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sebagai siswa mengikuti kegiatan dengan semangat, tetapi ada beberapa siswa yang membuang sampah sembarangan dan merusak tanaman. Karena mengapa hal tersebut tidak penting? Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap bagaimana seharusnya sikap seorang Ya, Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap alam diciptakan Allah? Jawabannya, belum, karena manfaat hikmah tersebut sangat baik, karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game sehingga melainkan sholat dan belajar. oke gitu. Terima kasih Mbak Aziza. Selanjutnya Mbak siapa tadi lupa ya ibu ya, maaf sudah tua ibunya. Ayo lanjut membacakan tadi kasus yang ketiga. Ini. Ayo. Studi kasus ketiga, manfaat hikmat Allah. Kasus pada memiliki tubuh yang sehat, orang tua yang menyayangi, dan kesepakatan bersekolah. Namun ia lebih sering bermain game sehingga larut malam, sehingga sering terlambat sekolah, malam belajar. Kayak gitu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Beri aplaus dong buat temen yang udah pada maju yuk. Oke, terima kasih banyak ya. Nah selanjutnya Ibu mau membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa yang kalian pahami tentang pembelajaran tadi? Kita tadi bahas tentang apa? Bersyukur kepada Allah. Nah, cara rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kita baca bareng-bareng yuk. Ayo Mbak, jangan pada main HP. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9 mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini Kekuasaannya dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan melalui hati, lisan, dan perbuatan. Dengan bersyukur, keimanan akan semakin kuat dan Allah akan menambah nikmat serta keberkahan dalam hidup. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bertanggung jawab dan amanah ya. Materi selanjutnya. Nah, untuk tugasnya kalian kalian rangkum aja. Kalian rangkum tadi yang kalau Ibu jelaskan dirangkum. Terus nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya.